Alif lam qamariyah. Alif lam samsiyah. Suri. Su itu asli. Mau ifa. Alif lam samsiyah. Wa itu imat asli. Wa mau fil. Ifa. Fil ardi. Alif lam qamariyah. Illa itu mat asli ya. Ya mat asli. Ifa. Sya'a amat wajib mutasil. Masya Allah. Nah Allahnya itu mat apa bu? Alif di sukun. Kemudian summa guna musaddadah. Fihi mat asli. Ukhra itu roknya tebal ya? Ya. Mat asli. Ya. Tebalnya karena harapan apa? Fathah. Betul. Faiza mat asli. Ya. Bumtiya. Izhar safawi. Ya. Mat asliyahnya. Tawinya ya. Yawinya idgham bi gunnah. Yang dulu itu ifa. Mat alif disukun. Wa asyraqatil ardu. Alif lam qamariyah. Ardunya itu roknya itu dulu. Minuriyah. Nuknya dulu apa? Mat asli. Roknya itu ini tarkik ya. Bagus. Rokiha yang kedua. Roknya tadi tarkik karena apa bu? Kasroh ya. Ya kasroh. Kalau yang rok tarkik fathah ya itu yang tarkik. Rokiha mat asli. Wawdi'al kitab. Alif lam qamariyah. Kitabu mat asli. Dan waji'ah. Ini mat asli ya? Betul. Mat wajib. Ya, mat wajib ya. Ya, wajib. Jadi dalam Quran, satu Quran ja'a, ji'a itu gak berubah. Hukumnya mat wajib. Ya, ada ja'a, ada ji'a. Selanjutnya bin tabi'ina. Bin itu ini kebangunan. Ya, kebangunan. Kemudian tabi'ina. Mat asli. Asli atau mat tamkin? Mat tamkin. Ya, mat tamkin ya. Setiap ya yang bertasydid namanya mat tamkin. Ya tasydid kemudian setelahnya mat maka namanya mat tamkin. Tapi ada juga yang menamakan mat asli juga. Wasyuhada'i. Ya, syuhada'i. Sebentar. Wajib. Pak, mau tanya Pak, wasyuhada'i mat wajib mat wajib. Jaiz wajib? Wajib. Iya. Beda kan ya Pak? Itu hamzah tulisannya. Iya. Wa qudiya bainahum. Ya, makulin bainahum. Itu isfa safawi. Baca safawi. Bil haqqi. Alif lam qamariyah. Wa hum izhar safawi. La yulamun. Mat asli ya. Mat asli. Silakan buatnya nanai sebagai penutup dibaca dua ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam
futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Sadaqallahul azim. Nafsin idhabibuna ma asli ya wa a'lam bima asli ya ma'lum al-'abid bisukun wasiqa wasi man asli walladhi alladhina alif lam syafiyah enggak masuk. Oh iya yang tadi itu ya alasnya ya. Terus bi madasi kafaru jaiz fasil jaiz munfasil ila madasi jahannam gunam syajadah ya zumaro matada bukan zumaro apa Matiwan ya, kok ini banyak tafsir karena ada fathah ya, jadi fathahnya itu tidak hanya harokat fathah biasa, termasuk juga fathah tanwin dan fathah yang ada fathahnya ya. Selanjutnya hatta ada isim fasil idza atau bunyi mat wajib ja'uha mat wajib ya wajib uha mat asli abwabuha asli wa qala pokoknya mat asli lahum khazanatuha idha syafawi khazanatuha jaiz ya alam ifas samawi ya ikum rasulun ilham biduna ini juga ada lewat tadi ya ikum mim ketemu roh ilham samawi ya rasulun ilham biduna ya ikum yatluna mim ketemu ya syafawi ya yatluna asli kum kita syafawi ayat mat asli mat badal dan mat asli rabbikum kita syafawi wa yunziru mat asli ya nakum liqa ini dulu mim ketemu lam mim ketemu kita syafawi liqa'a ma wajib mufassir yaumul hadza mat asli ra-nya za ko mad asli lu mad asli ya bala mad asli walakin walanya la-nya mad asli ikhfa apat kalimatul azab yang mana? Oh izhar, ketemu hak kalimatul azab alif lam qamari betul ada lagi badasi alal alif lam qamari kafirin badasi fili man alif dis alhamdulillah barakallahu jami'an. Untuk tilawah kita sudah selesai, tadi juga sedikit bisa review ataupun diperdalam dengan membedah langsung ayat-ayat yang dalam Al-Quran. Selanjutnya ada saya yang sedikit tausiah Al-Qirah. Silakan.
Jadi hadirin yang dirahmati Allah, 4T yang tadi disebutkan sudah kita laksanakan 2 ya, tilawah dan tajwid. Sekarang kita masuk ke T yang ketiga, yaitu tafsir. Silakan. Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk T yang ketiga ya, tausiah. Ibu ini bapak-bapak juga sudah di akhir sesi biasanya udah mulai ngantuk, udah mulai nggak konsen, udah mulai lapar. Seperti biasa saya bawa dompet, ibu-ibu simak dengan baik ya. Bapak-bapak juga boleh. Jadi kalau bapak-bapak yang dapat bisa buat ibunya ini. Sebelum masuk ke judul, saya akan memberikan kewajiban Muslim terhadap Al-Quran ya. Kita ini dulu, apa namanya, jelaskan dulu definisi tentang Al-Quran. Bapak Ibu baca Quran tiap hari ya? Insya Allah, alhamdulillah. Kita harus tahu dulu definisinya. Definisi itu apa? Bahasa Inggris. Pengertian ya, pengertian. Definisinya adalah kalamullah. Kalamullah itu apa? Firman Allah, perkataan Allah. Allah langsung yang berbicara. Jadi bukan perkataan makhluk, bukan perkataan malaikat, tapi perkataan Allah. Nah, itu satu poin Bu. Jadi cara hafalnya begini ya. Al-Quran adalah kalamullah. Apa? Kalamullah. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Diturunkan, kita sambil bayangkan memang itu di mukjizatnya Nabi Muhammad ya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Yang menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Berarti itu ada 3 poin. Jadi cara hafal itu dipenggal-penggal sambil dihayati dan dipikir gitu ya. Jadi nggak bolak-balik hafalnya. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran berapa lama Pak turunnya ke bumi ini, ke dunia? Iya, 33 tahun. Kemudian dan membacanya merupakan sebuah ibadah. Jadi dipenggal cara hafalnya. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Poin keempat, diturunkan berangsur-angsur. Yang kelima, membacanya adalah ibadah. Al-Quran beda dengan kitab yang lain. Kalau kitab yang lain bacanya gak dihitung per huruf dan gak dikalikan per huruf, tapi di pahalanya pahala global, yaitu pahala menuntut ilmu. Tapi Al-Quran karena mukjizat, dia pahalanya beda ya. 1 dikalikan 10 bahkan bisa sampai 700 kali lipat sejauh mana kekhusyuan kita dalam membaca, sejauh mana pemahaman kita dalam membaca, sejauh mana kefasihan kita dalam membaca ya. Kita sama-sama baca tadi ya Bapak Ibu, tapi pahala ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Disitulah nilai apa nih? Nilai belajarnya. Ibu yang sekarang baca tapi di rumah dengan baca yang di sini beda pahalanya? Beda. Setiap langkah dapat pahala, setiap langkah diampuni dosa. Itu untuk definisi Al-Quran. Kemudian apa sih kewajibannya ya? Baik itu muslim maupun muslimah, kalau wajib itu perlu kita laksanakan atau jarang-jarang Pak? Laksanakan rutin. Wajib ya, berarti harus fardu ain, setiap orang harus. Nah, ini gak akan kita tahu kalau kita gak belajar. Ilmu ini baru ibu dapatkan kalau ibu hadir kan Bu? Kalau ibu nyimak, nanti kalau yang gak hadir bisa nyimak di YouTube-nya Pak Amin. Tapi yang gak tahu berarti gak tahu bahwa ilmu ini adalah kewajiban kita. Yang pertama adalah berimannya. Insya Allah semuanya beriman ya terhadap Al-Quran.
Iman ini merupakan kunci utama untuk melakukan kewajiban yang berikutnya. Kalau kita nggak beriman, kita nggak bisa melakukan kewajiban yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Kemudian juga poin iman ini ya menjadi pembeda antara orang mukmin dengan orang fasik, dengan orang munafik dan orang kafir. Kalau kita masih hidup di dunia, rasa-rasanya mau mukmin mau kafir kayak sama aja ya, belum terlihat bedanya. Tapi ketika kita dibangkitkan, ya, itu baru ketahuan yang mana titik bersih, yang mana kita gosong. Dalam Al-Quran itu disebutkan Bu, ketika bangun itu dari tubuhnya sesuai dengan amalannya, sesuai dengan keimanannya. Ya, yang beriman, yang muslim itu wajahnya, badannya semua bercahaya. Yang kafir ya itu hitam ya, hitam tempat, gosong. Kelihatan nggak bedanya Bu? Kelihatan. Kalau sekarang kelihatan nggak Bu? Belum kelihatan. Dan kemudian ada dalilnya kita untuk mengimani perintah kita mengimani Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya. Berarti kitab Al-Quran ini, ya Al-Quran ini yang kita baca setiap hari, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Kitab yang diturunkan sebelumnya itu berarti apa Pak? Kitab Samawi, apa saja? Zabur, Injil, Taurat, dan juga suhufnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Itu kita harus yakin. Yakin bukan berarti menjalankan perintahnya, karena syariatnya sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Barang siapa ingkar kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Jadi sudah distempel sama Allah. Kalau nggak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada malaikat, tidak beriman kepada kitab, tidak beriman kepada Rasul, dan tidak beriman kepada hari kiamat, maka sesungguhnya sudah sesat paling sesat. Ya, ada yang sadar, ada juga yang tidak sadar. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mengimani Al-Quran dengan sempurna. Selanjutnya, yang kedua, kewajiban kita membaca setiap hari. Dan apa di surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Artinya, orang-orang yang kalau kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Dalam ayat itu bisa kita ambil beberapa pelajaran. Pertama, ayat itu perintah kita untuk tilawah. Itu yang pertama. Kemudian tilawah yang bagaimana? Tilawah yang semestinya. Semestinya itu gimana? Tartil maksudnya Pak. Tartilnya itu mau sendirian, mau berjamaah, mau ada yang lihat, mau gak ada yang lihat, bacanya tartil, fasih. Jangan pas depan guru, Pak Ustadz, paseh, gak ada yang lihat, tabrak semua wakum-wakumnya, ya kan, hukum tajwidnya. Ya, one day one use itu bagus program. Tapi jangan sampai bacanya cuma komen kami tahu-tahu kolas gitu. Nah. Ya yang penting kolas.
terus Ramadan ngejar 10 kali hatam, yang baca mata apa hatinya apa mulutnya itu. Saya aja belum pernah 10 kali hatam, padahal sudah hafal. Tapi pernah dengar ada yang sampai 10 baca. Itu yang baca apanya kata saya. Ya. Biasanya yang baca matanya bukan sampai 10 kali hatam. Boleh hatam banyak, tapi yang tartil. Ya, jangan terus tahu-tahu udah sudah ngomong, udah hatam sekali, ya. Boleh hatam banyak, tapi syaratnya apa bu? Tartil, fasih. Kemudian yang ketiga, yang satu lagi di ayat Al-Baqarah ayat 21 tadi, pelajaran yang dapat kita ambil, barang siapa yang ingkar, ya ingkar kepada Al-Quran sebenarnya dia rugi, ya. Karena ya Al-Quran itu pahala yang berlimpah-limpah. Bayangin, baca satu dulu. Tadi kan Bapak Ibu cuma sebagian satu ayat, paling banyak 2 ayat kalau ayat pendek. Itu dihitung, pertama dikalikan 10, yang kedua dikalikan sampai 700 kali lipat, tergantung apanya, niatnya, fasihnya, khusyuknya. Gitu. Nah, sekarang kita nggak tahu ya berapa dapatnya, supaya kita terus berlomba-lomba, semakin ikhlas dalam belajar, semakin lurus niatnya, semakin semangat belajar supaya besok lebih baik lagi. Ya kalau kita ditampakkan sekarang pahalanya banyak, besok rasa-rasanya nggak mati dulu, ya libur dulu, ya cuti dulu. Kalau sekarang kita memperingatkan Allah ya bu, misalnya ibu fulana pahalanya udah sekian banyak, besok cuti deh, gitu ya. Itu nggak kodar lagi, pahalanya masih banyak dibandingkan jamaah yang lain. Karena tidak dinampakkanlah, maka kita semakin berlomba, karena kita ada rasa khawatir barangkali kita pahalanya masih sedikit, barangkali tidak diterima, maka kita terus semangat dalam belajar dan tidak meninggalkan. Kemudian kewajiban kita yang ketiga adalah tadabbur. Ayatnya dalam surat Shad ayat 29, kita anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadabbarul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang beramal sehat mendapatkan pelajaran. Bapak Ibu, kira-kira baca satu ayat kita langsung paham nggak paham? Pertama bahasanya bahasa Arab. Kedua butuh ada yang mengajarkan baru kita tahu, baru kita paham. Nah, tadabbur ini salah satu ya cabang ilmu Al-Quran ya, yang perlu kita pelajari juga. Karena apa? Karena kita nggak bisa mengamalkan kalau kita nggak pelajari. Kita nggak bisa memahami kalau kita nggak pelajari. Kalau sekarang mungkin mudah ya. Saya contohnya Ramadan kemarin itu saya ikut program tadabbur 30 menit 30 hari setiap sore oleh pakarnya langsung, bilangnya S3 hadis ya. Setengah jam cuma satu ayat, tapi kayaknya luas banget ya. Maknanya udah selesai dikaji dan memudahkan kita dalam memahami itu. Kalau sudah paham baru bisa kita amalkan. Kalau nggak kita pahami, kita bingung yang mana yang perlu diamalkan. Itu nggak bisa. Jadi Bapak Ibu kalau ada kajian tadabbur Al-Quran ya dimanapun, sebetulnya kalau belajar ada juga ya kan, khusus misalnya kita ada hari salah satunya aja ada tadabbur, itu bisa jadi lebih nikmat ya. Silakan diusulin Pak supaya bisa diamalkan. Karena apa? Tanpa tadabbur Al-Quran hanya sekedar bacaan, hanya ya, jadi nanti kok baca tapi tidak tercermin ya akhlaknya. Nah itu kan ada tadabbur Al-Quran, coba dipelajari, nah nanti akhlaknya bisa berubah. Kalau cuma dibaca doang itu nggak akan
bisa berubah akhlak-akhlak yang kurang baik. Tapi kalau dipelajari, dipahami, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yaitu antara poin 3 sama poin 4 berkaitan. Setelah kita mentadaburinya, maka kita bisa mudah mengamalkannya. Ayatnya di surat Al-Jumu'ah ayat 55, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzab min qabli an ya'tiyakumul 'adzab baghtatan wa antum la tash'urun." Tadi ayat yang kita baca, kita disuruh untuk coba bu. Tadi kita baca Al-Qur'an tapi nggak ngerti ya. Nggak ngerti tadi kita. Ternyata di surat yang tadi kita baca ada perintah kita untuk mengamalkan Al-Quran. Karena apa? Pahala orang yang tahu dalilnya, tahu hukumnya, ketika mengamalkan itu pahalanya lebih besar. Contoh, Bapak Ibu puasa Ramadan semua kemarin, tahu nggak perintahnya dari surat apa? Ya, Al-Baqarah ayat bagus. Kalau tahu dalilnya, tahu hukumnya, pahalanya bisa lebih banyak dibanding yang nggak tahu. Nah, itulah pentingnya tadabbur di situ. Di setiap kita mengamalkan yang tahu kita dalilnya, tahu hukumnya secara terperinci dan ilmu yang berkaitan dengannya, maka pahalanya lebih besar. Ibu ini pakai jilbab, ya pakai ya jilbabnya ya, penutup auratnya. Tahu perintahnya dalam surat apa? Sering dengar ya? Al-Ahzab itu. Ketika kita ya mematuhi perintah berhijab dan kita tahu dalilnya, itu pahalanya lebih banyak dibanding yang tidak tahu. Itulah pentingnya tadabbur. Selanjutnya Al-Ahzab ayat berapa itu? Al-Ahzab ayat 28 ya, itu dibuka Qurannya. Al-Ahzab ayat 28 perintah terakhir mengajarkannya. Hadisnya dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sahabat atau tabi'in? Sahabat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Ya, sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi kita lebih familiar hadis yang bawahnya ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ya, sebaik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengamalkan dan yang mengajarkannya. Bapak Ibu nggak mesti setelah tahu ini Bapak Ibu langsung melamar ke lembaga, ya, ke yayasan, ke kantor, ke rumah sakit, kemana lagi, ke kampus, jadikan saya guru Quran. Ya, nggak mesti begitu. Bisa dari yang ngajarin itu suami ke istri, istri ke suami, ibu ke anak, anak ke ibu ke anak, terus apalagi nenek ke cucu, ya kakeknya juga ke cucu, atau ke tetangga. Mengajarkan itu luas, nggak mesti harus ke radio semua ya. Nggak mesti harus isi di lembaga-lembaga atau yayasan resmi. Selama kita ada niat ingin mengajarkannya, maka kita tergolong sebaik-baik manusia dan juga telah menunjukkan kewajiban yang harus kita kerjakan. Itu ya, ini masih ada. Ya, ini karena satu rangkaian yang saya biasanya nyampaikan satu itu, cuma karena udah dari 9 bulan sudah cukup ya. Nah, terus mungkin sebagai penutup, Bapak Ibu tahu ya sekarang ini kan menghafal Quran menjadi sebuah apa? Berbondong-bondong lah ya, karena tahu hadis-hadisnya. Tapi menghafal Al-Quran ini tidak masuk ke 5 kewajiban ini. Dia masuknya banyaknya hadis ya yang menyebut tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Jadi tidak wajib